Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nastangin dari Peternakan A. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu tugas biodiversitas. Yang pertama adalah asam jawa. Untuk klasifikasinya, kerajaan plantae, divisi Mucnoliophyta, kelas Magnolipsida, ordo Fabaceae, familinya Fabaceae, subfamili Caesalpinioidae, bangsa Detariae, genus Tamarindus, spesies T. indica. Nama daerahnya asam jawa atau nama ilmiahnya Tamarindus indica Linn. Untuk pemanfaatannya, mengobati ngantuk, obat bisul, gangguan pencernaan, mencegah rambut rontok, rematik, obat sariawan, sakit panas. Untuk gambarnya seperti ini. Yang kedua adalah yang nama daerahnya itu sirih atau nama ilmiahnya Piper Beetle L. Untuk klasifikasinya, kerajaan plantae, Phleum Angispermae, subkelas Magnolidae, ordo Piperales, famili Piperaceae, genus Piper, spesies P. beetle. Untuk pemanfaatannya, mengurangi bau mulut, head tidak teratur, asma, radang tenggorokan, daun dan minyaknya, gusi bengkak, membersihkan mata, bau ketiak, bau mulut. Untuk yang ketiga adalah daun salam atau pohon salam. Nama latinnya Syzygium polyanthum. Klasifikasinya, kerajaan plantae, divisi Mucnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Myrtales, famili Myrtaceae, genus Syzygium, spesies Syzygium polyanthum. Untuk pemanfaatannya sebagai rempah pengharum makanan, dan daun salam ini digunakan sebagai obat sakit perut dan untuk menghentikan buang air besar yang berlebihan. Yang keempat adalah kayu manis Cina atau nama ilmiahnya Cinnamomum cassia. Klasifikasinya, kerajaan plantae, subdivisi Angispermae, divisi Mucnoloid, ordo Laurales, famili Lauraceae, genus Cinnamomum, spesies Cinnamomum cassia. Untuk pemanfaatannya, digunakan sebagai rempah-rempah dan sebagai salah satu 50 tumbuhan herbal fundamental untuk pengobatan Tionghoa tradisional. Dan untuk tumbuhan yang terakhir adalah kemuning atau bisa disebut kayu gading. Untuk klasifikasinya, kingdom plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Sapidales, famili Rutaceae, genus Murraya, spesies Murraya paniculate. Pemanfaatannya, bagian daun digunakan untuk menyembuhkan keputihan, kencing nanas, sakit gigi, radang, buah zakar. Akarnya bisa digunakan untuk menyembuhkan memar, gigitan serangga, dan bisul. Kulit batangnya juga bisa untuk mengobati sakit gigi dan luka bakar. Selanjutnya adalah burung gelatik madu. Untuk gambarnya seperti ini, warnanya kuning.
Klasifikasinya kerajaan Animalia, filum Chordata kelas Aves, ordo Passeriformes, famili Paridae, genus Parus, spesies P. major. Untuk pemanfaatannya sebagai burung pemeliharaan dan hiasan, bisa diperdagangkan, bernilai. Untuk yang kedua adalah lebah madu. Untuk klasifikasinya, kerajaan Animalia, filum Arthropoda kelas Insecta, ordo Hymenoptera, famili Apidae, upafamili Apinae, genus Apis edit to value on. Pemanfaatannya, madu yang kaya akan antioksidan, mencegah penyakit jantung dan liver, meredakan batuk, membantu penderita diabetes. Untuk yang ketiga adalah nama daerahnya bebek. Klasifikasinya kerajaan Animalia, filumnya Chordata kelas Aves, ordo Anseriformes, famili Anatidae, genus Anas, spesies Anas palititros. Pemanfaatannya dipelihara itik betina untuk memproduksi telur, sedangkan yang itik jantan dagingnya tidak bisa dikonsumsi sendiri maupun dijual. Yang keempat adalah kerbau, atau nama ilmiahnya Bubbalus bubalis. Klasifikasinya kerajaan Animalia, filum Chordata, kelasnya Mammalia, ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genus Bubbalus, spesies Bubbalus bubalis. Pemanfaatannya sebagai hewan penarik berdati ataupun bajak sawah ya. Dan susu dan dagingnya bisa dikonsumsi manusia. Yang terakhir adalah kambing. Klasifikasinya kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Artodotita, famili Bovidae, genus Capra, spesies Capra angarus. Manfaatannya, dagingnya dibutuhkan untuk konsumsi masyarakat. Kandungan vitamin yang ada di dagingnya pun sangat banyak. Tidak lupa juga kambing memproduksi susu, dan susu kambing ini lebih baik daripada susu sapi. Permasalahan biodiversitas yang ada di Indonesia. Penebangan vegetasi mangrove, pembukaan lahan untuk tambang udang memiliki andil besar bagi kerusakan mangrove di luar hutan, sedangkan penebangan secara tidak lestari merupakan penyebab utama kerusakan mangrove di dalam hutan. Pencemaran lingkungan. Pencemaran yang terjadi baik di laut maupun di daratan dapat mencapai kawasan mangrove karena habitat ini merupakan ekoton antara laut dan daratan. Bahan pencemar seperti minyak sampah dan limbah industri dapat menutupi akar mangrove sehingga mengurangi kemampuan respirasi dan osmoregulasi tumbuhan mangrove dan pada akhirnya menyebabkan kematian. Yang ketiga adalah pemburuan ilegal hewan dan tumbuhan. Sekarang ini banyak sekali yang memburu hewan dan tumbuhan yang langka, di mana itu dijual belikan atau dimanfaatkan secara pribadi. Misalnya ada badak Jawa dan burung cendrawasih. Solusi dan pencegahan masalah biodiversitas yang ada di Indonesia, salah satunya itu doktrin sejak dini, atau sejak dini perlu anak-anak diberitahui pentingnya menjaga biodiversitas yang ada di sekitar lingkungannya agar nantinya ada bekal saat dewasa nanti. Aparat yang tegas atau undang-undang, pembuatan undang-undang yang berisi denda ataupun hukuman penjara bagi yang merusak biodiversitas Indonesia. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.